Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Fauzia dengan NPM 22163125006, nomor absen kedua kelas 3A Sistem Informasi. Nah, sebelumnya kita bahas bank digital, sekarang kita beralih ke fintech ya, teman-teman. Nah, jadi fintech itu adalah sebagai hasil integrasi antara sektor keuangan dan teknologi mengalami transformasi model bisnis dari tradisional ke modern. Nah, awalnya itu proses pembayaran memerlukan interaksi langsung dan penggunaan uang tunai. Namun kini transaksi dapat dilakukan secara online dalam waktu singkat. Nah, fenomena vintage ini tuh timbul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat. Melalui vintage, berbagai kendala dalam proses jual beli dan pembayaran seperti kesulitan mencari barang, perlu ke bank atau ATM untuk transfer dana, atau enggan mengunjungi tempat karena pelayanan kurang memuaskan dapat diminimalisir. Dengan demikian, vintage berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran serta transaksi jual beli secara ekonomis tanpa kehilangan kehandalan. Nah, di video vintage kali ini saya akan mengambil salah satu contoh yaitu aplikasi Dana. Jadi, Dana itu adalah salah satu contoh inovasi dalam industri keuangan yang menyediakan layanan dompet digital. Sebagai aplikasi pembayaran digital, Dana memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi dengan mudah. Dengan tersedianya aplikasi ini di Google Play Store untuk platform Android dan App Store untuk platform iOS, pengguna memiliki akses yang luas untuk mengelola transaksi keuangan mereka. Nah, dengan mengisi saldo di dalam aplikasi, kalian nih sebagai pengguna dapat melakukan pembelian berbagai kebutuhan, memfasilitasi pembayaran tagihan, serta mengadakan transaksi secara online dengan lebih praktis dan efisien. Nah, di aplikasi Dana ini didasarkan pada 3 pilar utama yang menggambarkan komitmennya. Yang pertama itu ada terpercaya atau trusted. Nah, pilar pertama adalah kepercayaan. Dana menjamin keamanan bagi penggunanya. Ini berarti bahwa pengguna dapat merasa yakin bahwa informasi dan transaksi mereka aman dan terlindungi. Nah, yang kedua adalah ramah atau friendly. Nah, pilar kedua ini menekankan keterhubungan antara pengguna dan pelaku usaha. Aplikasi ini memungkinkan kedua pihak untuk terhubung dengan baik, memastikan bahwa pengalaman pengguna dan pengusaha berjalan dengan lancar dan memuaskan. Lalu yang terakhir itu ada mudah diakses atau accessible. Nah, pilar ketiga ini menunjukkan komitmen untuk memberikan kemudahan bagi kalian dan pelaku usaha. Ini mencakup kemudahan dalam bertransaksi dan mengakses layanan pembayaran non-tunai. Aplikasi Dana ini dirancang agar dapat diakses dengan mudah, sehingga pengguna dan pelaku usaha dapat merasakan kenyamanan dalam berinteraksi dengan platform ini. Nah, selanjutnya ini ada analisis SWOT aplikasi Dana. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang keempat ada threats atau ancaman. Kita bahas yang strength dulu, yang kekuatan. Dari kekuatan ini tuh aplikasi Dana yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Aplikasi Dana menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar yang membuatnya praktis dan aman. Lalu ada integrasi dengan kartu debit. Dana dapat dihubungkan dengan kartu debit, memberikan fleksibilitas tambahan dalam penggunaan. Lalu yang ketiga ada lisensi Bank Indonesia. Aplikasi ini telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia yang menunjukkan kredibilitasnya dalam menjalankan operasi keuangan. Lalu ada beragam layanan. Dana mendukung berbagai jenis transaksi sehari-hari, termasuk pembelian pulsa, pembayaran tagihan, tiket kereta, dan layanan lainnya. Lalu ada transaksi cepat. Dana memungkinkan transaksi yang cepat di berbagai merchant, menghemat waktu pelanggan. Lalu ada diskon dan cashback. Nah, aplikasi ini tuh menawarkan fitur diskon dan cashback yang menarik, membuatnya lebih hemat. Nah, lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu ada batasan fitur untuk akun biasa. Nah, batasan ini pengguna baru dengan akun biasa akan mengalami batasan dalam akses ke beberapa fitur, seperti transfer antar bank. Jadi, pengguna harus update dulu nih akunnya ke yang premium. Nah, lalu ada batasan transfer gratis. Terdapat batasan dalam jumlah transfer gratis yang kemudian dikenai biaya layanan.
Lalu ada bergantung pada koneksi internet. Dana memerlukan koneksi internet sehingga nggak dapat digunain tanpa akses internet. Nah, lalu ada opportunities atau peluang. Nah, peluangnya itu adalah pasar yang besar. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menciptakan potensi pasar yang signifikan, terutama karena masyarakat modern cenderung menghindari membawa uang tunai. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats. Nah, yang pertama itu ada persaingan dalam vintage. Nah, munculnya banyak startup berbasis vintage dapat mengancam pangsa pasar dana. Lalu ada kejahatan cyber. Karena transaksi online, risiko kejahatan cyber ini meningkat, yang dapat merugikan pengguna aplikasi Dana. Lalu ada kurangnya pemahaman teknologi. Nah, banyak nih masyarakat yang kurang paham mengenai teknologi, yang bisa jadi hambatan dalam adopsi aplikasi Dana ini. Dan yang terakhir ada persaingan dengan layanan cashback. Perang layanan yang menawarkan cashback besar-besaran dapat mengalihkan perhatian pelanggan dari Dana ke layanan sejenis. Oke, kita bahas yang selanjutnya ada sistem keamanan aplikasi Dana. Nah, yang pertama itu sistem keamanannya adalah Risk Engine atau Fraud Detection Engine berbasis Artificial Intelligence. Nah, Dana ini menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk menganalisis setiap transaksi dan proses autentikasi melalui PIN atau OTP. Jadi ini tuh ngebantu kalian dalam meminimalisir penyalahgunaan dan menjaga transaksi tetap aman. Lalu yang kedua ini ada Face Verification. Nah, aplikasi Dana memiliki fitur verification wajah yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari login hingga transaksi. Misalnya untuk pengguna Dana bisnis, fitur ini tuh digunain buat validasi saat menarik uang, cash out, dan juga untuk mencegah jual beli akun antar pengguna. Lalu ada dana protection. Nah, dana protection ini adalah jaminan proteksi 100% untuk pengguna, terutama yang sudah terdaftar sebagai pengguna premium. Nah, ini tuh mencakup perlindungan atas dana yang disimpan di dalam aplikasi Dana, sehingga pengguna nggak perlu khawatir tentang keamanan saldo, kartu kredit, atau kartu debit yang tersimpan di dalam aplikasi. Nah, Dana juga memberikan garansi uang kembali jika terjadi kehilangan uang karena gangguan atau permasalahan saat transaksi. Dan yang terakhir adalah Dana sertifikasi PCI DSS. Nah, semua infrastruktur transaksi digital Dana berada di bawah pengawasan BI dan telah memperoleh sertifikasi PCI DSS atau the Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, PCI DSS ini adalah standar keamanan informasi untuk organisasi yang menangani kartu kredit, dan Dana telah menjadi penyedia layanan level 1 yang memproses, menyimpan, dan mengirimkan lebih dari 6 juta data pemegang kartu Visa atau Mastercard atau Discover setiap tahun. Nah, hal ini tuh menunjukkan komitmen Dana dalam meningkatkan kontrol data untuk mengurangi penipuan kartu kredit dan menjaga keamanan transaksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih apa aja sih fitur-fitur atau layanan yang ada di aplikasi Dana. Simak videonya. Oke, jadi ini tampilan yang ada di beranda aplikasi Dana. Nah, di sini juga ada fitur utamanya ya, yaitu ada pindai, isi saldo, kirim, ada fitur minta juga, terus ada pulsa dan data, ada Google Play Store, games, dan masih banyak lagi. Tapi yang pertama kita bahas itu adalah fitur pindai ya teman-teman. Oke, kita klik yang fitur pindai. Nah, jadi fitur pindai ini itu adalah cara untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan QR code. Jadi kita balik dulu. Nah, kita bahas yang fitur isi saldo atau top up ya. Nah, jadi di fitur isi saldo ini memungkinkan kalian buat ngisi saldo di dompet digital Dana. Nah, kalian dapat milih nih dari beragam pilihan untuk melakukan pengisian saldo, termasuk melalui transfer bank atau agen dan kartu debit yang telah bekerja sama dengan penyelenggara Dana. Nah, selanjutnya itu ada fitur kirim. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya kalau misalkan layarnya hitam, itu berarti aplikasinya nggak mendukung buat rekam layar ya, atau buat nge-SS gitu. Jadi maaf banget kalau misalkan layarnya hitam. Oke, jadi di fitur kirim uang ini tuh memberikan kemudahan kepada kalian yang ingin melakukan proses pengiriman uang.
Nah, dengan beragam opsi yang disediakan, pengguna dapat memilih cara yang sesuai untuk melakukan transaksi pengiriman uang. Nah, misalnya nih, kalian dapat memilih untuk mengirim dana ke grup, mengirim kepada teman, atau melakukan pengiriman uang ke rekening bank tanpa biaya administrasi hingga 10 kali setiap bulannya. Nah, selain itu, ada juga nih opsi buat ngirim uang ke berbagai e-wallet seperti Astra Pay, GoPay, Saku, OVO, dan Shopee Pay. Nah, nggak cuma itu teman-teman. Nah, kalian juga bisa nih melakukan tarik tunai langsung ya dari akun Dana kalian. Dan nanti proses penarikan tunainya ini dapat dilakukan melalui ATM Bank Sentral Asia atau BCA, atau juga melalui kasir outlet yang bekerja sama seperti Alfamart dan Pegadaian. Nah, fitur menarik lainnya itu juga ada fitur dana kaget ya. Jadi ini tuh memungkinkan kalian untuk berbagi saldo dana kalian kepada teman-teman dan kerabat kalian secara bersamaan dalam satu transaksi. Nah, terus gimana sih cara make si dana kaget ini gitu? Nah, jadi cara menggunakan dana kaget ini tuh cukup mudah ya teman-teman. Nah, kalian tuh yang pertama bisa milih dulu nih amplopnya mau yang mana gitu. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Terus kita klik lanjut. Nah, nanti kalian di sini bisa menambahkan detail. Seperti kalian itu namanya dari siapa gitu. Terus ucapan atau informasi lainnya. Nah, kemudian ada detail kirim. Nah, jadi detail kirim ini jumlah uang yang ingin dikirim dan kalian bisa milih dua mode ya. Yang pertama ada kirim acak. Nah, kalau kirim acak itu kalian tipe pemenang akan dapat jumlah uang yang berbeda. Nah, kalau kirim rata ini tiap pemenang akan dapat jumlah uang yang sama. Nah, misalkan kita masukin jumlah kirimnya itu 20.000, terus kita klik selesai. Kita kirim rata aja ya misalkan. Nah, terus kalian nih juga dapat menentukan jumlah penerima. Misalnya 2 orang, 5 orang, atau sesuai deh maunya kalian itu berapa. Misalkan kita masukin 2 aja. Nah, terus kalian bisa klik simpan. Nah, terus nanti kalian tinggal klik yang buat dana kaget nih. Nanti kalian tinggal konfirmasi pembayaran aja ya teman-teman. Oh, yang perlu diingat juga nih, di fitur dana kaget ini cuma tersedia buat pengguna yang telah mengupgrade akun kalian itu jadi dana premium. Dan pengiriman dana kaget ini hanya dapat dilakukan kepada pengguna lain yang memiliki akun dana. Jadi kalau misalkan dana kagetnya ini nggak ada yang ngeklaim ya sama si penerima ini, dalam waktu 24 jam, nah uangnya itu akan dikembalikan ke saldo si pengirim. Nah, oke, kita balik dulu. Nah, selanjutnya itu ada kirim melalui e-wallet. Oh, maaf, maksudnya kirim melalui chat ya. Tadi kan kirim e-wallet udah. Nah, jadi kalau kirim ke chat ini, kalian bisa melakukan pengiriman uang melalui berbagai platform pesan dan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Line, Messenger, dan Instagram. Nah, terus yang terakhir juga ada kalian bisa mengirimkan uang melalui scan kode QR. Oke, kita balik dulu ke beranda. Nah, di sini juga ada fitur minta. Oke, jadi di fitur minta ini kalian bisa meminta kiriman uang ke sesama pengguna Dana atau melalui rekening bank dengan cara memindai kode QR yang dimiliki oleh pengguna secara langsung atau membagikan linknya melalui WhatsApp, Line, dan lainnya ya. Nah, nanti kalian bisa ngatur sendiri jumlah uang yang mau diminta itu berapa. Terus nanti misalkan kita mau minta uang 20.000, terus kita klik lanjutkan. Nah, kalian bisa masukin catatannya nih, ini opsional ya. Nah, nanti kalian tinggal bagiin aja nih tautannya. Di aplikasi Dana juga menyediakan fitur meminta uang dari banyak orang sekaligus. Nah, nanti kalian ini bisa
memasukkan jumlah total patungan yang ingin dikumpulkan. Nah, kemudian kalian dapat menambahkan partisipan yang akan membayar sebagian dari jumlah tersebut. Misalnya kita klik patungan. Nah, kalian nih bisa masukin nih jumlah yang mau patungan tuh berapa. Terus bisa nambah catatan juga. Nah, terus kalian bisa nih tambah partisipannya siapa gitu. Siapa yang mau kalian ajak buat patungan gitu. Oke, balik ke beranda ya teman-teman. Nah, di sini juga ada menu aktivitas ya. Nah, jadi dalam fitur ini tuh aplikasi Dana mengadakan catatan seluruh transaksi yang dilakukan oleh kalian, termasuk proses pengisian saldo atau top up. Nah, penerimaan uang, pengiriman uang, serta pembelian pulsa, kuota data, pembayaran tagihan, atau transaksi lainnya pada layanan yang tersedia melalui Dana. Nah, kalian juga bisa memiliki opsi untuk mengakses riwayat transaksi, baik yang masih berlangsung maupun yang sudah selesai, sehingga kalian dapat dengan mudah melacak, mengelola, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan kalian secara rinci dan transparan. Oke, kita balik dulu ke beranda. Nah, kalau yang fitur Pay ini yang tadi ya, jadi kalian tuh bisa melakukan pembayaran QRIS baik dalam konteks pembayaran online maupun offline gitu, dengan bermacam gerai yang telah bekerja sama dengan Dana. Nah, kalau dompet ini, Dana menyajikan berbagai menu ya, ada metode pembayaran dan ada voucher tiket. Kita bahas dulu yang metode pembayaran ini. Nah, jadi metode pembayaran itu menawarkan ke kalian berbagai pilihan pembayaran yang mudah digunakan untuk transaksi sehari-hari. Dan dengan berbagai opsi pembayaran yang tersedia, kalian dapat melakukan transaksi tanpa ribet dan sesuai dengan preferensi kalian. Nah, terus ada juga menu voucher dan tiket. Nah, jadi di menu voucher dan tiket ini tuh menyediakan akses ke berbagai voucher dan tiket, memungkinkan kalian untuk menemukan penawaran dan diskon menarik. Nah, kalian juga dapat memanfaatkan menu ini untuk mendapatkan pengalaman belanja dan hiburan yang lebih terjangkau dan praktis. Oke teman-teman, coba kita bahas yang fitur lainnya ya. Nah, di Dana ini banyak banget ya teman-teman fiturnya. Lengkap, kalian bisa explore juga gitu. Nah, yang pertama kita coba bahas yang Dana Deals ini. Nah, jadi Dana Deals ini tuh fitur yang ada di aplikasi Dana buat memungkinkan kalian untuk membeli voucher yang dapat digunakan di berbagai merchant. Nah, terus selanjutnya itu ada loyalty ya teman-teman. Jadi di fitur loyalty ini tuh layanan yang didasarkan pada kerjasama antara edik dan merchant dalam bentuk kartu loyalitas. Nah, di mana kalian ini akan menerima poin loyalitas setiap kali kalian melakukan pembayaran menggunakan Dana di merchant yang berpartisipasi. Nah, di sini ada banyak merchant ya teman-teman ya. Ada Esteller 77, ada Pezzo, ada KTKV gitu. Ada Carrefour Indonesia juga. Terus kalian juga ada fitur My Bills. Nah, jadi melalui fitur My Bills ini, kalian dapat melakukan berlangganan atau melihat semua jenis tagihan dan mengaktifkan pengingat agar kalian ini dapat membayar tagihan tepat waktu. Nah, terdapat berbagai jenis tagihan yang tersedia ya, termasuk tagihan pulsa, voucher digital, internet dan TV kabel, telkom, asuransi, pasca bayar, PGN, cicilan, listrik, dan air. Oke, kita bahas yang lainnya, misalkan kita bahas apa lagi ya teman-teman? Oh, kita bahas yang ini deh, yang emas. Nah, jadi Dana Emas ini tuh salah satu fitur yang ada di aplikasi Dana yang memungkinkan kalian buat nabung dalam bentuk logam mulia digital. Nah, fitur ini tuh menyediakan cara yang aman, praktis, dan terjangkau bagi siapapun yang ingin berinvestasi dalam logam mulia, tanpa harus langsung membeli logam mulia dalam bentuk fisik atau batangan. Nah, dengan Dana Emas, kalian dapat dengan mudah memulai investasi kalian dalam logam mulia secara digital. Misalkan kita klik
Oh ya teman-teman, di sini juga ada grafiknya ya, ada grafik harga beli, ada grafik harga jual gitu. Nah, dana emas di aplikasi Dana ini itu didukung sama Treasury dan diawasi oleh Bapepti. Misalkan kita klik beli emas. Nah, kerennya itu kalian bisa beli dalam Rp1.000 teman-teman. Misalkan kita klik ya 1.000. Ini deh 1.000. Nah, nanti kalian dapat jumlah dalam gramnya itu segini. Nah, nanti kalian tinggal klik beli aja. Nah, habis itu kalian masukin konfirmasi pembayaran. Oke, kita bahas yang lainnya. Nah, di sini juga ada dana bisnis. Jadi di dana bisnis itu fitur yang hadir ya dengan tujuan memberikan kemudahan bagi kalian dalam mengelola usaha kalian melalui platform pembayaran yang praktis dan aman. Nah, sistem ini tuh dirancang khusus ya buat usaha perseorangan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKM, sehingga kalian dapat menerima transaksi keuangan digital dengan aman dan nyaman. Nah, gimana sih cara daftarnya? Kita klik daftar sekarang. Nah, nanti kalian masukin aja nih kayak informasi-informasi gitu, kayak nama bisnis, terus ada jenis bisnisnya itu toko konvensional kah atau toko online. Nah, terus kalian masukin juga bidang bisnisnya. Di sini ada banyak ya pilihan bidang bisnisnya. Nah, terus kalian masukin nih jam operasional toko kalian itu jam berapa gitu. Terus lengkapin juga data lokasi bisnisnya ya, seperti alamat bisnis, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, dan kode daftarnya itu opsional. Nah, nanti kalian juga diminta buat mengunggah foto toko atau produk yang kalian tawarkan. Nah, kalau misalkan proses pendaftarannya itu selesai, kalian hanya perlu menunggu selama maksimal 2 hari untuk mendapatkan persetujuan. Nah, keuntungan penggunaan dana bisnis ini tuh meliputi akses ke QRIS bisnis yang dapat meningkatkan kemudahan dalam menerima pembayaran dari pelanggan kalian nih. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke yang ini, fitur lainnya. Kita bahas yang ini deh, yang uang elektronik ya teman-teman. Nah, fitur uang elektronik ini keren ya teman-teman. Jadi ini tuh buat isi ulang saldo uang elektronik kayak e-money. Nah, langsung dari aplikasi Dananya. Ada beberapa pilihan yaitu Mandiri e-money dan BRI Brizi. Nah, misalnya kita pilih Mandiri e-money. Nah, nanti teman-teman cukup masukin nomor kartunya, terus masukin nominalnya, dan nanti konfirmasi pembayaran. Gampang banget kan? Nah, oh iya, penting banget nih ya. Pastiin sebelum isi saldo uang elektronik di aplikasi Dana, HP dan kartu kalian itu mendukung fitur NFC ya. Soalnya kalau nggak support NFC, saldo yang diisi itu nggak akan langsung ke update. Kalau misalnya HP atau kartu kalian nggak punya fitur NFC, nggak masalah. Bisa update saldonya di ATM atau minimarket terdekat seperti Alfamart gitu. Jadi tetap bisa nyaman pakai uang elektronik lewat aplikasi Dana. Terus kita bahas lagi yang ini, yang dana goals. Jadi dana goals ini tuh juga keren ya teman-teman. Jadi ini tuh ngebantu kalian buat ngewujudin impian kalian nih. Yang paling bagusnya lagi itu nggak ada biaya admin dan nggak ada batasan minimal jumlah yang harus kalian mulain. Jadi bisa mulai dengan uang berapapun yang kalian punya. Bahkan Rp1 pun bisa gitu. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Nanti kalian tinggal klik buat impian. Nah, di sini ada banyak banget pilihan impian yang teman-teman bisa pilih. Ada travel, ada gadget, ada fashion, ada elektronik, hiburan, dan masih banyak lagi gitu. Nah, nanti misalnya kita pilih yang travel ya. Kita kasih nama impiannya. Misalkan, contohnya itu liburan ke Banda Neira. Nah, terus jumlah targetnya itu misalkan 15 juta. Ini misalkan aja ya teman-teman, ini cuma contoh gitu.
Oh ya, satu lagi, di Dana Goals ini jumlah maksimum targetnya itu 16 juta. Ya teman-teman, nah nanti kalau misalkan kalian udah masukin nama impian, udah masukin jumlah target, kalian klik buat impian. Nah, udah masuk nih ke sini, nah kalian jadi bisa mulai ya. Kalian bisa mulai isi saldo. Nah, nanti kalian masukin nih mau berapa gitu. Nah, nanti juga kalian bisa tarik saldo ya teman-teman. Bisa juga mau ubah impian gitu. Nanti kalian tinggal klik ubah aja. Nah, ini kalau misalkan kalian mengubah impian kalian gitu. Nah, kalau mau ngapus kalian klik tarik saldo. Nah, ini hapus. Oke, udah. Jadi segitu aja ya teman-teman, ngebahas fitur dananya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nih, nanti kalian bisa explore sendiri aja gitu. Masih banyak lagi, masih ada transportasi, ada donasi, ada asuransi, ada hiburan. Nah, hiburannya juga ada banyak banget ya teman-teman. Oke, sekian ya.